yang terhormat Bapak Didik Sumardianto selaku fasilitator, yang saya hormati pengajar praktek Bapak Arnold Sumarno. Perkenalkan, saya Rokim, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Pada pagi hari ini saya bersama rekan teman sejawat saya. Saya Bu Ani Ratin Widiawati, saya mengajar kelas 1B di SDN Negeri Kebun Batu 2. Saya akan melakukan supervisi akademik pra-observasi. Untuk lebih lengkapnya, ayo kita ikuti videonya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Bu Ani, kemarin kan kita sudah ada kesepakatan bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Ani sesuai kesepakatan antara saya dan tim. Alhamdulillah, dengan juga tidak ada keberatan. Supervisi yang akan kita lalui nanti, yang pertama itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Bu Ani sudah siap? Ya, siap. Oke, Hani, untuk membuka percakapan hari ini, kira-kira apa harapan yang ingin Bu Ani dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah ya Pak Noki bisa berjuang pada pagi hari ini ya. Untuk harapan yang saya inginkan, alhamdulillah bisa berdiskusi, bisa sharing tentang rencana pembelajaran yang akan saya lakukan untuk observasi nanti. Jadi dengan adanya sharing ini saya bisa tahu hal apa yang perlu saya siapkan, perlu saya media apa yang perlu saya gunakan nanti untuk pembelajaran nanti saat supervisi. Oh ya, jadi semua persiapan sudah disiapkan ya. Terus untuk besok itu kira-kira Bu Ani ingin menyampaikan materi tentang apa ya? Nah, kebetulan kan saya mengambil kelas 1 di Bapak. Saya mengambil mata pelajaran matematika, mengenal bangun data. Terus dari pembelajaran matematika yang mengenai materi bangun data, kira-kira tujuan yang hendak dicapai itu apa ya Pak? Untuk tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran nanti, yang pertama itu siswa mengenal bangun data. Kemudian siswa menyebutkan bangun data, maksudnya menyebutkan macam-macam bangun data itu apa saja. Nah, yang ketiga, siswa mengelompokkan suatu benda, kemudian dikelompokkan berdasarkan nama bangun data itu tersebut. Seperti itu. Terus dari materi bangun data tadi, terus kelompokan, terus kira-kira ada nggak yang ingin Bu Ani kembangkan secara spesifiknya? Yang saya kembangkan itu terutama mengelompokkan benda-benda berdasarkan bangun data. Jadi nanti siswa itu saya sajikan sebuah contoh benda. Siswa disajikan contohnya meja itu bentuknya apa, terus pintu bentuknya apa. Nah, dari contoh yang konkret itu nanti siswa bisa, bangun datar ini masuk ke dalam bangun datar apa, apa persegi, apa lingkaran, apa segitiga, seperti itu. Oke, jadi nanti siswa diharapkan bisa mengelompokkan masing-masing itu ya Bu. Terus kira-kira untuk mencapai itu, kira-kira yang perlu disiapkan Bu Ani besok itu apa saja? Yang perlu disiapkan terutama pertama rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang berdiferensiasi, KSP ya, nanti akan diterapkan KSE ya, akan diterapkan kepada siswa. Apalagi kelas 1 ini kan sudah kurikulum merdeka, jadi di dalam RPP itu nanti juga akan ditanamkan kelima kenalan kritis, mandiri, gotong royong, seperti itu. Yang kedua itu nanti saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik. LKPD ya. LKPD. Di dalam lembar itu nanti saya bekerja kelompok. Saya bekerja kelompok, nanti saya menyajikan sebuah contoh bangun data. Bendanya ya Pak ya. Contohnya yang saya jelaskan tadi. Jadi saya nanti menggunting dan menempel. Kemudian dikelompokkan, ini masuk bangun data apa, persegi apa itu. Nah, itu kan nanti masuk KSP dan juga
bernalar kritis, terutama yang masuk juga P5. Yang terakhir saya juga menyiapkan tes asesmen. Asesmen ini dikerjakan secara individu. Jadi dari materi yang sudah saya sampaikan untuk mengukur kemampuan siswa, seberapa jauh siswa bisa menguasai materi, diukur dengan tahap tes asesmen itu. Nanti dikerjakan secara mandiri individu seperti itu. Jadi tadi Bu Ani sudah menyiapkan sebelumnya ya RPP dan sebagainya sampai tes asesmen begitu ya. Terus kira-kira ada enggak strategi khusus agar pembelajaran Bu Ani itu dapat tercapai dengan baik? Untuk strateginya, karena kelas 1 kan ini aktif ya Bapak ya bicara. Nah, bagaimana kita harus menyiapkan strategi agar bisa menarik minat anak? Nah, salah satunya itu saya menggunakan media stick straw. Jadi siswa itu saya sajikan stick. Nah, dari stick itu nanti siswa mengambil, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, dari mengambil stick itu nanti dibentuk, membentuk sebuah bangun. Nah, dari itu kan saya bisa menyimpulkan. Nah, ini masuk bangun apa? Itu media saya gunakan. Saat itu saya juga menggunakan metode PBL, problem based learning. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu diterapkan dalam nanti kerja kelompok. Nah, seperti tadi yang menempel, menggunting itu Bapak. Nah, itu kan jadikan sebuah benda. Ya, alhamdulillah. Terus kira-kira ada nggak yang ingin Bu Ani tambahkan Bu agar apa itu bisa bervariasi gitu ya? Mungkin ada masalah apa dan sebagainya itu. Mungkin untuk kelas 1 juga Pak. Kelas 1 itu kan siswanya aktif banget ya. Mungkin kadang suka jalan-jalan gitu ya Bu ya. Satu pengondisian kelas. Kedua tentang manajemen atau disiplin waktu. Iya. Karena kan yang saya buka kelas 1 kan menulisnya itu kan kadang cenderung lama. Iya. Ya, ada beberapa anak yang memang belum menulisnya belum lancar. Jadi otomatis itu akan pengaruh ke menulisnya, mengerjakan tugasnya lama. Jadi bagaimana cara nanti saya bisa mengondisikan anak itu agar mengerjakan tepat waktu seperti itu. Oke, jadi diharapkan nanti anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang Bu Ani harapkan ya. Terus dari untuk itu ya Bu ya, untuk mencapai itu kira-kira siapa saja yang ingin Bu Ani libatkan atau Bu Ani minta bantuan siapa untuk agar apa itu semua pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik? Yang saya libatkan terutama ya murid sendiri, anak-anak sendiri. Nah, caranya ya mungkin saya membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas ya Bu ya. Kesepakatan kelas contohnya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak boleh berbicara di dalam kelas. Terus harus berbicara sopan seperti itu, mengerjakan hadir tepat waktu seperti itu. Jadi nanti insya Allah bisa kondusif dalam pembelajarannya seperti itu. Terus dari itu kira-kira rencana dari Bu Ani seperti itu, kira-kira Bu Ani itu akan kapan untuk mau melakukannya? Bisa secepatnya, bisa juga nggak apa-apa, semakin cepat semakin baik gitu kan Bapak. Oke, kalau bisa secepatnya kita untuk itu ya Bu ya. Terus dari itu Bu, dari rencana yang Bu Ani sesuaikan itu, komitmen apa yang ada di Bu Ani untuk sampaikan? Komitmennya tetap saya yang saya sesuai dengan rencana pembelajaran ini ya, harus sesuai itu. Berarti ada sekarang langkahnya sudah runtut. Akhirnya sesuai ini yang berdiferensiasi seperti itu. Maksudnya itu. Jadi saat itu ini RPP-nya sudah jadi ya Bu ya? Ini juga ada sesuai RPP yang berdiferensi dan KSE ya Bu ya. Oke, bagus sekali ini Bu. Oke Bu, sangat bagus sekali persiapan yang Bu Ani lakukan. Terus kira-kira ini Bu, dari awal sampai akhir ini Bu, kira-kira Bu Ani dapat menyimpulkan nggak apa yang telah kita bicarakan hari ini gitu Bu? Jadi untuk supervisi nanti itu saya mengambil mata pelajaran matematika tentang mengenal bangun data, kemudian tujuannya siswa bisa mengenal bangun data, bisa menyebutkan nama-nama bangun data, kemudian mengelompokkan benda-benda berdasarkan nama bangun data itu. Terus strategi yang saya gunakan itu media itu tadi ya sendiri sama metode PBL, dan yang saya siapkan membuat RPP, membuat LKPD, sama membuat
tes asesmen aktif. Ya, luar biasa sekali. Saya sudah tidak sabar untuk menuju ke observasi yang sebenarnya. Oke, untuk yang terakhir Bu, setelah kita melakukan pra-observasi ini, bagaimana perasaan Bu Ani ya setelah kita ini bertemu berdiskusi bersama-sama? Bagaimana perasaan sekarang? Alhamdulillah plong ya Bapak, senang bisa berdiskusi jika ada kesulitan seperti ini kan. Oh saya tahu. Oh jadi, iya. Apa yang harus ya gitu ya. Lega. Oke, terima kasih Bu Ani. Saya kira ini sudah cukup. Saya ini sudah tidak sabar untuk ke observasi yang sesungguhnya karena rencana Bu Ani begitu bagus, sesuai dengan apa ya, semoga nanti berjalan sesuai yang kita harapkan. Begitu ya Bu Ani, terima kasih ya. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Monggo Bu. Jadi banyak sekali
Begini Bu Ani, setelah kemarin kita melakukan observasi, hari ini saya akan melakukan pasca observasinya ya Bu Ani. Sudah siap Bu Ani? Terus dari pertemuan kita hari ini mungkin ada harapan-harapan dari Bu Ani. Kira-kira harapannya apa? Ya, harapan saya setelah observasi ya Pak, iya. itu ada refleksi tentang pembelajaran kemarin dan tindak lanjut apa yang harus saya lakukan di program berikutnya. Oh iya, jadi harapan nanti kita setelah pertemuan ini ada tindak lanjutnya, mungkin ada kekurangan, ada kelebihan yang perlu kita bahas bersama-sama. Ya. Terus kemarin jenengan sudah melakukan observasi, ya. Tentunya bagaimana perasaan jenengan setelah berjalannya kemarin itu pembelajaran kemarin? Alhamdulillah senang. Ya. Saya ya Pak, terutama dia dari keaktifan siswa, ya. Terus juga antusias siswa. Berarti kan rencana pembelajaran itu tercapai. Iya. Kemarin juga saya lihat, wah anak-anak senang sekali ya. Tapi ya Pak, kelas 1 ya.
Jadi merasa senang ya Bu ya. Iya. Ada perbedaan enggak Bu ketika antara di observasi sama tidak itu mengajarnya ada perbedaan enggak itu? Sudah sama. Sama ya. Bedanya anak-anaknya. Anak. Ada sedikit ada yang malu-malu seperti itu Iya. ya Pak Rocky. Iya. Terus dari kemarin kan jenengan mempunyai ada beberapa strategi yang jenengan gunakan. Terus dari strategi itu semuanya apa sudah tercapai atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya ya strategi yang saya gunakan kemarin itu kan untuk mengenal daun darah itu kan menggunakan media stick ya sama merangkai stick itu membantu sudah bangun dan menggunakan metode menurut saya semua sudah itu apa sesuai dengan strategi yang saya gunakan apalagi dengan strategi itu dia dari siswa yang sangat aktif sekali bisa membentuk sebuah daun itu berarti kan berhasil menurut saya. Iya. Ya kemarin memang saya sudah lihat jenengan sudah menerapkan strategi yang ada. Terus setelah strategi jenengan sudah memakai bermacam-macam strategi kemarin dari rencana tujuan pembelajaran kemarin yang kita lakukan setelah pasca observasi kemarin. Di observasi kemarin apakah rencana tujuan pembelajaran itu tetap tercapai? Dari tiga tujuan itu bisa dilihat dari pertanyaan yang saya berikan kepada siswa bisa memberikan umpan bisa menjawab terus dilihat dari tes hasil akhir evaluasi yang saya berikan. Nah di situ saya lihat dari 30 siswa itu hampir semuanya memenangkan. Hanya dari 30 siswa yang belum memenangkan itu 3 aja. Berarti kan tujuan saya harus seperti itu. Iya, ya. Jadi alhamdulillah dari tujuan apa ya pembelajaran itu tetap tercapai semua. Terus dari pembelajaran kemarin itu tentunya ada hal-hal yang ada yang baik dan ada yang perlu ditingkatkan. Kira-kira hal-hal yang baik dan perlu ditingkatkan itu apa saja? Kalau hal-hal yang perlu ditingkatkan mungkin dalam strategi pembelajaran. Karena kita strategi sudah mulai berhasil. Jadi saya bagaimana ketika pembelajaran itu lebih kreatif lagi, menyiapkan media atau metode pembelajaran yang memanfaatkan lebih gimana nanti anaknya lebih aktif, lebih semangat gitu. Kalau menurut saya yang perlu diperbaiki itu Pak Rocky, mungkin Pak Rocky bisa yang kemarin kesiapan anak dalam presentasi. Oh iya. Ini kami sudah lihat ya ada satu kelompok itu yang suruh maju itu agak malu, sulit takut, ya. kamu aja seperti itu ya Pak Rocky. Mungkin kesiapan anak bagaimana saya nanti bisa memotivasi anak agar anak itu tidak takut. Nah, mungkin karena dilihat guru lain gitu ya, sebenarnya ada takut gitu ya. Dari tadi ya strategi yang ingin diperbaiki, terus dari motivasi anak ya. Terus kira-kira rencana yang akan dilakukan itu bagaimana untuk menyikapi hal itu? Itu kan yang kemarin yang hanya satu kelompok ya. Yang tidak mau ya. Saya berikan motivasi semangat. Teman yang lain bisa, kamu juga bisa. Mungkin karena tegang saya bisa menerapkan KSE. Bisa nafas, santai, atau saya bisa memberi SPP. Nyanyi, tepuk, biar anak itu tidak tegang, biar fokus gitu loh. Mungkin bisa juga ya karena anak-anak tegang kasih bunyi mungkin juga bisa ya. Nanti mungkin juga bisa ditambah SPP-nya juga. Tadi kemarin juga ketika anak-anak ada SPP kan anak malah semakin semangat ya. Kira-kira jenengan tadi kan ada untuk perbaikan. Kira-kira jenengan akan mulai kapan untuk mengevaluasi tersebut? Bisa mulai pembelajaran. Kalau ini setiap pembelajaran lebih dilakukan SPP, motivasi, terus nyanyi atau mungkin setelan video atau lagi gitu. Iya, jadi bermacam-macam variasi pembelajaran ya dia. Biar nggak bosan. Ya semua itu kan nanti bertujuan dengan adanya kita itu tujuan akhirnya keberhasilan. Terus menurut jenengan untuk ukuran keberhasilan pembelajaran kemarin itu bagaimana? Kalau misalnya sudah mencapai keberhasilan dari ketercapaian dan belajar. Nah dari soalnya Pak John sudah kajian tadi ya Pak Rocky, dari mengerjakan evaluasi akhir banyak siswa yang sudah memilih KKN. Nah atau 3 siswa tadi yang belum memilih KKN belum KKN. Menurut saya untuk pembelajaran kemarin tidak perlu diulang, tapi dilanjutkan lagi. Terus tadi juga jenengan
ada kekurangan yang perlu ditingkatkan gitu. Terus untuk mencapai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang penuh itu kira-kira dengan perlu melibatkan siapa saja? Yang pastinya saya dan anak saya atau teman saya iya kemudian dengan saya memberikan satu kesepakatan kelas atau apa, jadi saya tetap memotivasi anak agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap saya yang melibatkan ya saya dan anak-anak ya. Jadi orang tua juga bisa. Saya ngomong saya tidak nak grup, lalu ketika belajar di rumah perlu belajar. Kenapa? Karena kan juga penting ya belajar dengan anak di rumah. Jadi di samping melibatkan anak, jangan juga melibatkan orang tua dengan komunikasi lewat diatur gitu ya. Dan nanti semoga untuk pembelajarannya yang ke depan hasilnya lebih bagus lagi ya. Terus dari pertemuan hari ini Bu, kira-kira ada enggak yang masih mengganjal untuk pembelajaran selanjutnya? Kira-kira wah bagaimana ya? Ada ya? Saya kurang bagaimana gitu maksudnya gitu. Jadi lagi ada plong. Sudah mengungkapkan unek-unek saya saat pembelajaran, saat pasca observasi kemarin dan setelah observasi. Jadi setelah ada evaluasi dan sebagainya sekarang merasa plong gitu. Iya, saya lega. Jadi nanti kedepannya dengan harapan pembelajaran yang lebih baik, anak-anak juga lebih antusias gitu dengan penambahan media pembelajaran, adanya penambahan SBT juga tadi atau variasi mungkin tidak hanya dari video pembelajaran tapi juga dari yang dengan tadi stick-sticknya mungkin akan lebih banyak lagi ya. Iya. Jadi anak-anak lebih bisa mengembangkan. Terus mungkin Bu Ani punya tadi kan ada kekurangan untuk agar tadi anak-anak semakin wow gitu loh. Tadi kan ada anak-anak yang belum masih aktif gitu ya. Agar anak-anak semakin antusias itu gimana? Tapi saya melihat kreativitas ya. Ini kan tadi yang saya harapkan ada tindak lanjut. Nah dari tindak lanjut itu kan ini kan kemarin mengenal bahan bakar, nama tindak lanjutnya itu kan nanti saya membuat, saya belum membuat. Oh iya. Dari tahun itu saya kreatif berkreasi, membuat bahan bakar dengan kertas lipat. Oh iya. Jadi nanti siswa bisa membuat rumah atau pohon dari kertas lipat, dibintang dan sebagainya. Itu strategi saya. Ya seperti yang saya sampaikan, membuat media atau model pembelajaran yang siswa akan tidak bisa. Oh iya. Jadi lebih antusias. Kalau kita hanya ceramah, sudah mengerjakan anak-anak, tapi bosan. Nah dengan membuat, mereka berkreatif, pikirannya pun juga akan benar kritis, masuk ke lima kan, berkomunikasi seperti itu. Jadi kan bagaimana strategi menggunakan itu bisa ditangkap oleh siswa. Iya, rencana yang sangat bagus sekali. Semoga nanti berhasil Bu, lebih siswa juga lebih kreatif, lebih bisa menangkap pembelajaran lebih gampang. Oke Bu, terima kasih untuk pasca observasi hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu ya Bu Ani, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Roti.